warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Permatahati dengan NPM F1F0210028. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan website responsif. Website responsif adalah sebuah metode dengan membuat suatu layout yang dapat disesuaikan dengan ukuran layar pengguna, baik dari ukuran huruf, user interface, gambar, dan tata letak akan menyesuaikan dengan lebar layar dan resolusi device yang akan digunakan. Baiklah, di sini saya akan membuat website responsif dengan menggunakan Visual Studio Code. Di sini saya telah membuat folder yang diberi nama Responsive Aprilia, di mana folder ini di dalamnya terdapat file image yang akan digunakan pada website nantinya. Di sini saya akan membuat 3 file baru yang digunakan untuk HTML, CSS, dan JavaScript. Pada file HTML, saya akan membuatnya dengan nama aprilia.html. Kemudian aprilia.css dan aprilia.js. Pada file aprilia.html ini saya mengetikkan tanda seru. Kemudian saya pilih yang ini. Maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Tampilan ini merupakan struktur dasar pada HTML. Pada awal ini saya langsung akan menghubungkan file HTML yang saya buat dengan file CSS. Maka saya menuliskan link dan href di sini saya akan mengisikan file yang akan dihubungkan ke CSS yang telah saya beri nama aprilia.css. Kemudian judul yang akan saya buat di sini adalah Indonesian Food. Di sini merupakan skrip yang telah saya buat. Saya menggunakan tag div, yaitu untuk mengelompokkan elemen agar menjadi suatu grup. Di sini saya juga membuat 3 kelas, yaitu container, header, dan logo dengan judul Indonesian Food. Saya juga membuat kelas search, yang dimana saya menggunakan input type text placeholder search here dengan name search, yang dimana input type di sini digunakan sebagai kolom isian yang akan diisikan oleh user. Saya juga menggunakan tag button, yaitu tombol yang digunakan untuk memproses data yang telah diinput user ke dalam text field. Kemudian saya membuat kelas yang diberi nama bungkus feed, dan kelas di dalamnya terdapat video, kelas yang diberi nama video. Di sini digunakan untuk menampilkan video pada website nantinya. Saya menggunakan text center agar video yang ditampilkan itu berada di tengah. Video control mute autoplay ini berfungsi agar pada saat membuka website, video tersebut akan langsung terputar. Di sini terdapat search src, nama image yang akan diputar di website, yang akan digunakan di website dengan tipe video atau MP4. Kemudian terdapat kelas main, dan di dalam kelas main ini terdapat kelas live dengan subtitle menu. Di sini saya menggunakan tag tool yang digunakan untuk membuat tampilan daftar menggunakan simbol. Biasanya simbol yang digunakan adalah simbol bulat. Kemudian saya menggunakan tag list, yaitu untuk menentukan berbagai item yang ingin ditampilkan. Selain itu juga ada href digunakan untuk membuat link aktif pada HTML yang akan memunculkan efek menu yang dapat diklik. Namun di sini saya menggunakan tagar agar pada saat mengklik nantinya tetap berada pada laman website. Terus di sini terdapat home,
Fun Fact, Best of Indonesia, dan Booking. Pada Booking ini terdapat confirm yang dimana akan dihubungkan pada JavaScript dengan function kakak. Kemudian terdapat kelas middle yang berisikan konten, maka saya menuliskan subtitlenya yaitu Top 10 Indonesian Food dengan menggunakan tag paragraph. Kemudian ada kelas right, subtitle about dengan beberapa pilihan yaitu destination, Indonesian food tour, dan restoran. Yang terakhir adalah kelas footer. Saya menggunakan teks small agar tampilan teks yang ditampilkan nanti kecil. Saya menuliskan di sini copyright 2022 dengan nama saya yaitu Aprilia Permatahati. Dan yang terakhir saya akan langsung menghubungkan file HTML ini dengan JavaScript. Maka saya menggunakan tag script src, nama file yang akan dihubungkan yaitu affiliate.js. Setelah membuat script pada HTML ini, maka saya Ctrl S dan mulai mengerun script tersebut. Berikut adalah tampilan dari website HTML yang telah saya buat. Di sini terdapat beberapa bagian, yaitu ada Indonesian Food, menu, Top 10 Indonesian Food, dan About. Ada beberapa pilihan dalam menu, yaitu Home, Fun Fact, Best of Indonesian, dan Booking. Terdapat beberapa pilihan dalam About, yaitu Destination, Indonesian Food Tour, dan Restoran. Untuk membuat tampilan pada web ini lebih menarik dan terstruktur, maka saya akan menggunakan file CSS. Maka dari itu, kita akan menggunakan file CSS dan aturan-aturan. Kemudian, pada file CSS ini, saya telah menuliskan beberapa aturan. Yang pertama, tanda bintang. Tanda bintang di sini gunanya untuk mengatur tampilan keseluruhan pada website. Dengan atur padding sama dengan 0 dan margin sama dengan 0. Di sini maksudnya digunakan untuk mereset margin dan padding bawaan dari HTML. Pada HTML ini, saya telah membuat beberapa kelas. Maka pada file CSS akan memudahkan kita untuk membuat script dan aturan-aturannya. Yang pertama ini adalah container. Di sini max width sebesar 1080 pixel dengan margin auto dan overflow hidden. Kemudian header dengan height 75 pixel, width 100% dengan background color yang telah saya sesuaikan. Kemudian pada header, search button ini merupakan kelas header dan terdapat kelas lagi yaitu search button. Maka di sini saya menuliskannya .header.search button dengan font right, padding 5 pixel, margin top 8 pixel, background yang telah disesuaikan warnanya, font size 15 pixel, border none, dan kursor pointer. Di sini juga terdapat add media screen dan max width 1080 pixel. Artinya di sini layar maksimal sebesar 1080 pixel dengan minimal 780 pixel memiliki aturan seperti ini. Kemudian pada layar sebesar maksimal 780 pixel dan minimal 574 pixel memiliki aturan seperti ini. Dan pada layar maksimal 574 pixel juga memiliki aturan seperti ini. Kemudian setelah membuat script pada CSS, maka Ctrl S dan akan kita lihat tampilannya pada website tersebut. Ini merupakan tampilan terbaru pada website yang telah saya edit dengan menggunakan CSS. Lebih terlihat menarik dan terstruktur.
Tadi pada CSS saya juga menggunakan hover, yaitu efek berubah ketika mouse berada di atas sebuah elemen. Di sini saya akan mencoba meletakkan mouse di atas tulisan Indonesian Food, maka warnanya akan berubah. Sama halnya dengan pada saat saya meletakkan mouse ini pada home, fun fact, best of Indonesian, booking, destination, Indonesian Future, dan restoran. Maka background-nya juga akan berubah warna. Di sini saya membuat website responsif, maka saya akan mengklik kanan dan memilih inspect, yaitu digunakan untuk melihat tampilan layar dengan berbagai ukuran. Ini merupakan tampilan layar. Apabila saya mengecilkan ukuran layar ini, maka tampilannya akan berubah. Di sini saya akan menampilkan layar pada ukuran di bawah 574 pixel atau yang sering digunakan atau tampilan yang sering digunakan pada layar handphone. Dan dapat dilihat tampilannya sebagai berikut. Kemudian saya besarkan lagi. Tampilannya pun juga akan berubah sesuai ukuran yang akan ditampilkan. Untuk membuat pop-up, maka saya akan menggunakan file JavaScript. Kemudian untuk membuat pop-up, saya menggunakan JavaScript. Di sini terdapat dua function, yaitu function yang pertama dan function yang kedua. Pada function yang pertama ini, pada file HTML yang telah dibuat, ini merupakan function yang pertama. Dan function yang kedua berupa ini. Pada function yang pertama ini menggunakan script alert yang dimana pada saat saya mengklik cari, maka akan menampilkan tulisan harap tunggu. Pada function yang kedua, yaitu function kakak ini, pada saat saya mengklik booking, maka akan menampilkan tulisan mencari resto sekitar. Apabila saya menginputkan suatu teks dan mengklik OK, maka akan menampilkan seperti berikut. Dan pada saat saya mengklik cancel, maka tulisan yang ditampilkan yaitu resto sekitar tidak ditemukan. Dan dokumen get element by ID ini merupakan tempat penyimpanan sementara pada JavaScript. Untuk melihat hasilnya, maka kita akan melihatnya di website yang telah dibuat. Yang pertama kita lakukan yaitu Ctrl S. Berikut adalah tampilan website yang terbaru. Di sini saya akan mencoba menuliskan affiliate dan mengklik cari. Maka tampilan yang keluar adalah mistake says harap tunggu. Kemudian pada booking ini saya akan menuliskan mencari resto sekitar yaitu resto Aurelia. Saya klik OK dan hasil yang dimunculkan yaitu resto Aurelia akan segera kami cari. Namun hal yang berbeda pada saat saya mengklik ini, namun saya mengklik cancel, maka yang akan keluar adalah resto sekitar tidak ditemukan. Nah, demikianlah website responsif yang telah saya buat seperti ini. Demikianlah tampilan website yang telah saya buat. Lebih dan kurang mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.